Baik, salam untuk kita semua. Terima kasih. Saya Yosep Baledima, NIM 1803030121, kelas Sosiologi C, semester 6, tugas pendidikan anti korupsi, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur. NTT adalah daerah yang tergolong masyarakatnya yang masih banyak yang miskin, atau terdapat masih banyak daerah yang tertinggal yang memiliki banyak pemukiman kumuh. Di sini pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun ketertinggalan dari daerah maju lainnya di Indonesia. Pada suatu objek konstruksi pastinya belum dilakukan pembangunan, harus dilakukan sesuai suatu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini merupakan hal yang penting dalam membangun suatu pembangunan dalam lingkup kecil maupun besar. Dalam lingkup kecil artinya pembangunan berskala kecil, yaitu pembangunan suatu rumah atau gedung, dan lingkup besar artinya lebih dari beberapa yang kecil sehingga dapat dipetakan apa saja yang dibangun dari suatu daerah tersebut. Pembangunan yang berkualitas tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusianya. Apalagi kita tahu pada saat ini adalah di era yang serba digitalis. Saat ini penting untuk semua aparatur sipil untuk terus meningkatkan kemampuannya, baik dari aspek intelektual maupun sosial. Pemerintah harus mempunyai program unggulan untuk menopang pembangunan dan pelayanan di pemerintahan kita, agar kemudian Nusa Tenggara Timur yang tercinta ini dapat bersaing dengan daerah-daerah lain, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Salah satu contohnya ialah misalnya dinas kesehatan, bahwa kemudian ketika dinas kesehatan belum bisa mengatasi persoalan stunting sampai hari ini, maka ke depannya dinas kesehatan harus merumuskan program unggulan untuk mengatasi persoalan stunting menuju proses pembangunan yang baik. Pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM serta SD kita. Memang kita masih punya banyak kendala, khususnya infrastruktur jalan. Di mana jalan-jalan di daerah-daerah yang masih banyak yang rusak, tapi jangan kita jadikan kendala dalam proses pembangunan kita. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perencanaan masing-masing sehingga dapat menjawab visi atau misi serta program prioritas daerah masing-masing dari pemerintahan yang terpilih ini, sehingga pencepatan pembangunan secara optimal, bahwa mendorong kecepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Misalnya ada sebuah daerah yang sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan objek wisata. Di sini pemerintah
berperan aktif untuk bagaimana objek pariwisata itu dikenal di berbagai daerah, sehingga memicu banyaknya pariwisatawan untuk datang berkunjung. Dan juga fokus pengembangan wilayah tertinggal atau terpencil. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil ini, serta mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan yang sangat menjamin suatu kemajuan wilayah. Dan kita tahu wilayah-wilayah perbatasan memang kurang dapat perhatian dibanding wilayah-wilayah lain. Namun pengembangan wilayah perbatasan itu dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Menyimbangkan pertumbuhan pembangunan. Menyimbangkan pembangunan antar kota, metropolitan besar atau menengah kecil secara hierarki dalam suatu sistem pembangunan kota nasional. Pasti pemerintahan akan melakukan usaha terbaik untuk menyimbangkan hal tersebut, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Di sini kegiatan ekonomi di pedesaan dan di perkotaan harus ditingkatkan sekaligus berintegrasi. Kenapa? Ini akan memudahkan suatu produksi atau distribusi hingga sampai ke tangan masyarakat. Mengoperasionalisasikan rencana tata ruang. Balik lagi, supaya pembangunan itu bisa merata harus menengok kembali ke hierarki perencanaan yang terkecil seperti RT RW nasional, pulau atau provinsi sebagai acuan koordinasi dari sinkronisasi pembangunan antar sektor antar wilayah. Ini saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.